Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar bersama lagi. Hari ini kita akan mempelajari tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran IPS untuk jenjang sekolah dasar ataupun madrasah ibtidaiyah berdasarkan kurikulum 2013. Mari kita simak penjelasannya. Iya, ketika kita membicarakan kurikulum 2013, tentu sudah banyak revisi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui peraturan Menteri Pendidikan. Nah, yang terakhir, pada tahun 2020 ini kita mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Peraturan ini merupakan perubahan atas Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Berarti dengan adanya Permendikbud nomor 37 ini secara otomatis Permendikbud nomor 24 tahun 2016 sudah tidak lagi berlaku. Permendikbud nomor 37 tahun 2018 ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar peserta didik dalam mengembangkan kemampuannya pada era digital. Oleh sebab itu, perlu menambahkan dan mengintegrasikan muatan informatika pada kompetensi dasar dalam kerangka dasar dan struktur kurikulum 2013. Jadi yang membedakan antara Permendikbud 37 dan Permendikbud 24 tahun 2016 yakni pada Permendikbud nomor 37 ini sudah ada tambahan mata pelajaran informatika. Nah, muatan informatika pada sekolah dasar ataupun madrasah ibtidaiyah dapat digunakan sebagai alat pembelajaran dan atau dipelajari melalui ekstrakurikuler dan atau muatan lokal. Jadi TIK ataupun informatika dalam kurikulum 2013 ini bisa digunakan sebagai alat pembelajaran ataupun juga sebagai mata pelajaran yang diberikan pada muatan lokal dan ekstrakurikuler. Nah, kita masuk kepada kurikulum 2013 ya. Tujuan kurikulum 2013 itu mencakup 4 kompetensi, yaitu yang pertama adalah kompetensi sikap spiritual, yang kedua sikap sosial, yang ketiga kompetensi pengetahuan, dan yang keempat adalah kompetensi keterampilan. Kita akan lihat satu persatu bagaimana penjelasannya. Oke, bisa dilihat di dalam gambar bahwasanya untuk KI1 yakni sikap spiritual, adapun rumusan kompetensinya yakni adalah menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Sedangkan untuk K2 ataupun KI2 yakni sikap sosial, untuk siswa kelas 4 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Adapun untuk siswa kelas 5 dan kelas 6 yakni menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air.
Jadi bisa dibedakan ya untuk sikap sosial kelas 4 dan kelas 5 dan 6. Selanjutnya untuk KI 3 ataupun pengetahuan, yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Adapun untuk KI 4 ataupun kompetensi inti keterampilan, yakni rumusan kompetensinya adalah menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Nah, selanjutnya coba kita lihat satu persatu materi apa saja yang sebenarnya dipelajari dalam mata pelajaran IPS SDMI. Ya, ini untuk kelas 4. Jadi teman-teman sudah tahu ya bahwasanya untuk mata pelajaran IPA dan IPS dalam kurikulum 2013 itu termuat memulai dari kelas 4, 5, dan 6. Nah, yang pertama, kompetensi inti 3 pengetahuan, yakni adalah memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Adapun kompetensi dasar yang dipelajari, yakni yang pertama 3.1, mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. KD 3.2 mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Jadi di KD 3.2 ini kita akan mengidentifikasi terkait keragaman sosial, ekonomi, budaya, dan etnis serta agama. Yang selanjutnya, KD 3.3 yakni mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. KD yang terakhir yakni 3.4 untuk pengetahuan mengidentifikasi kerajaan Hindu dan atau Buddha atau Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. Jadi untuk KD 3.4 ini merupakan fokusnya pada sejarah. Selanjutnya, untuk kompetensi inti 4 ataupun bidang keterampilan, yakni menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar 4.1 yakni adalah menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi.
KD 4.2 menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Adapun KD 4.3 ataupun kompetensi dasar yang ketiga yakni menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Untuk KD terakhir 4.4 yakni menyajikan hasil identifikasi kerajaan Hindu atau Buddha atau Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat dan masa kini. Nah, jika mungkin sampai di sini teman-teman akan bertanya kenapa untuk kompetensi ataupun KD 3 dan KD 3 dan 4 itu hampir sama, ya karena pada dasarnya materinya sama. Kemudian untuk KI 3 itu adalah terkait dengan aspek pengetahuannya, sedangkan KI 4 ini berkaitan dengan keterampilan siswa. Bagaimana siswa bisa menunjukkan hasil pengetahuannya, hasil karyanya itu dituangkan dalam sebuah bentuk keterampilan. Nanti akan dibahas cara-cara bagaimana untuk menilai masing-masing KD ya. Kita lanjut terlebih dahulu. Nah, ini dia. Yang selanjutnya adalah untuk kelas 5, kompetensi inti 3 ataupun pengetahuan, yakni memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Adapun KD 3.1 ataupun KD yang pertama yakni mengidentifikasi karakteristik geografi Indonesia sebagai negara kepulauan atau negara maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. 3.2 yakni menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap perkembangan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. KD yang ketiga, 3.3 yakni menganalisis peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Adapun KD 3.4 yakni mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Oke, sebelum saya lanjut mungkin ada pertanyaan dari teman-teman kenapa penulisannya dimulai dari angka 3 untuk KI 3 kemudian penulisan kompetensi dasarnya 3.1. Iya, karena nanti dalam rencana pembelajaran ataupun RPP nomor ini, angka ini menunjukkan KI yang dituju. Jadi misal pun andaikan nanti teman-teman akan mengajar dengan KD 2 ataupun poin kedua, di situ tetap harus dituliskan 3.2 meskipun itu berada di nomor 1. Seperti itu ya. Selanjutnya iya, kompetensi inti keterampilan untuk kelas 5, yakni menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis dalam karya yang
estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Adapun KD-nya yang pertama, KD 4.1, menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, maritim, dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. KD 4.2 yakni menyajikan hasil analisis tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Adapun KD 4.3 yakni menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. KD yang terakhir 4.4 yakni menyajikan hasil identifikasi mengenai faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Selanjutnya, ini yang terakhir untuk kelas 6. Yang pertama, kompetensi inti pengetahuan, yakni memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. KD 3.1 yakni siswa dapat mengidentifikasi karakteristik geografi dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. 3.2 menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Sedangkan KD 3.3 yakni menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Yang terakhir 3.4 yakni adalah mahasiswa ataupun siswa memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Kemudian untuk KI keterampilan yakni adalah menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Adapun KD-nya yang pertama 4.1 yakni menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. KD 4.2 yakni menyajikan hasil analisis mengenai perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Selanjutnya, KD 4.3 yakni menyajikan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Yang terakhir yakni KD 4.4 harapannya adalah siswa dapat menyajikan laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan,
upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Ya, itu adalah KI dan KD mata pelajaran IPS untuk jenjang SDMI. Nah, selanjutnya adalah bagaimana menurunkan dari KD ini menjadi tujuan dan indikator dalam pembelajaran. Jadi, secara singkat, KD ini dari kompetensi dasar ini akan kita turunkan menjadi kata kerja operasional untuk kita buat menjadi indikator pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran. Jadi secara gampangnya bisa dikatakan bahwasanya siswa dikatakan berhasil dalam belajar ketika mampu untuk memahami, kemudian juga mempraktekkan, dia dapat menguasai kompetensi dasar pada masing-masing kompetensi. Seperti itu. Oke, jika ada pertanyaan dari teman-teman bisa ditulis di kolom komentar, kita diskusi bersama. Sekian untuk materi hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan bye-bye.